Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita masih belajar di kelas 5 ini, yaitu tema 7, ya, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Sekarang yang kita pelajari adalah pembelajaran ke-5 dan 6, ya. Siap-siap anak sekalian? Yuk, kita mulai ya sayang ya. Untuk yang pertama, kita lihat adalah kita akan melihat pelajaran SBDP ya, dimulai dengan lagu. Lagu apakah ini? Ya, betul. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan anak-anak lihat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, baik anak sekalian, itu tadi lagu Maju Tak Gentar yang kalian bisa nyanyikan dengan semangat seperti para pejuang kita yang sedang mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini dalam pembelajaran SBDP kali ini akan kita coba dengan mengiringi ya, untuk mengiringi gerakan yang gerakan pertama itu adalah gerakan di mana berjalan tegap ke depan. Nah, ini contohnya ya, berjalan tegap ke depan. Kalian boleh menggunakan apa ini namanya gendewa ya, gendewa atau mungkin alat lain yang bisa kalian gunakan agar supaya kalian terlihat betul menghayati lagu Maju Tak Gentar dalam gerakan ini ya. Kalian boleh melakukannya secara berkelompok atau mungkin dengan individu karena kondisi sekarang adalah kondisi pandemik, maka kalian bisa mencoba gerakan-gerakan ini yang dinyanyikannya atau lagunya yang dipakai adalah lagu Maju Tak Gentar tadi. Maka kalian bisa lakukan sendiri ya. Kemudian kalian praktikkan ini. Nah, adapun gerakan kedua adalah kalian ya melakukan mengayunkan gendawa tadi ya, gendawa lalu ditarik ke atas. Nah, seperti ini, lalu naik ke atas ya. Dan ini gerakan ini sambil tetap diiringi oleh lagu Maju Tak Gentar ya. Kemudian juga kita bisa melakukan gerakan ini yaitu berlari-lari kecil ya, pandangan ke depan gendawa, ke arah gendawanya. Nah, ini kita lihat nih, ini adalah gerakan ketiga. Jadi kalian bisa mencobanya gerakan ketiga ini ya, kalian kalaupun sekarang kalian sendiri tidak ada masalah karena kalian bisa melakukan gerakan ini. Yang penting adalah jiwa
semangat Maju Tak Gentar ya, lagu Maju Tak Gentar itu ada di dalam kalian melakukan gerakan ini. Oleh sebab itu kalian tetap menyanyikannya. Kemudian gerakan keempat yang bisa kalian lakukan adalah di mana kita meluruskan tangan ke atas ya, lalu menekuk ya, pandangan ke depan ya, lalu kepala ditengok ke kanan, ya ditengok ke kanan seperti ini. Jadi kalian lakukan ini dengan semangat, nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kemudian kalian padukan dengan gerakan keempat ini. Nah, kalau kalian bisa melakukan hal ini, tentu kalian setidaknya sudah merasakan bagaimana semangat yang melalui lagu Maju Tak Gentar ini bisa kita lakukan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Nah ya, itu adalah mata pelajaran SBDP. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran IPS. Pada pelajaran IPS kali ini, kita akan lihat adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini diawali nih, nah kita perhatikan ya awal-awalnya, di mana Belanda ya, yang dalam hal ini adalah Nika. Nika ini adalah tentara sipil Belanda ya, yang disebut Nika tadi, membonceng sekutu yang datang ke Indonesia ya. Ketika itu sekutu akan melucuti senjata tentara Jepang ya. Nah, Belanda ya dengan nikahnya dengan tentara sipilnya itu membonceng dan ikut ke Indonesia. Dan tentunya karena sudah melampaui batas, akhirnya yang rakyat ya perlawanan rakyat melawan. Perlawanan rakyat ini ada dua aspek. Yang pertama kita perhatikan adalah ada yang secara perlawanan fisik. Ya, yang kedua juga tetap dilakukan adalah perlawanan diplomasi ya atau perundingan-perundingan. Jadi kedua cara perlawanan ini untuk bisa tetap mempertahankan kemerdekaan karena kita sudah merdeka ketika tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Jadi perlawan rakyat ini luar biasa. Nah, kita akan perhatikan satu-satu ya, Nak ya. Ada beberapa contoh yang diantaranya perlawanan fisik ini yang terjadi adalah yang pertama yaitu pertempuran 10 November ya 1945 di Surabaya, di mana berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Ya, kemudian tanggal 10 November ini biasa kita peringati atau menjadi hari peringatannya yaitu hari 10 November hari pahlawan. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 adalah Bung Tomo. Ya, terkenal sekali ya. Begitu juga ada Gubernur Suryo dan Kolonel Sungkono. Ya. Ini tetap kenapa terjadi perlawanan? Karena ketika itu Belanda mengultimatum Surabaya untuk menyerah rakyat Surabayanya ke Belanda. Mereka tidak mau, maka dengan perlawanan yang demikian dahsyat dipimpin oleh Bung Tomo dan yang lainnya, maka terjadilah peristiwa pertempuran 10 November 1945. Kalau kita lihat sudah berapa bulan setelah kemerdekaan. Kemudian peristiwa yang lain adalah peristiwa Palagan Ambarawa ya tanggal 15 Desember 1945. Di mana ya ketika itu insiden ini ya bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Nah, melihat hal itu tentunya akhirnya terjadilah perlawanan oleh rakyat Ambarawa Jawa Tengah ya. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 dan biasanya tanggal 15 Desember ini diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional ya. Tokoh yang terlibat dalam perang Ambarawa ini adalah Kolonel Isman dan Kolonel Sudirman. Ketika itu Pak Dirman belum jadi jenderal ya, Kolonel Sudirman. Perlawanan luar biasa ya. Bagaimana mempertahankan Ambarawa Jawa Tengah dari sekutu ya ketika itu sudah membela Belanda. Kemudian yang bisa kita lihat lagi ada perlawanan fisik yang dilakukan pada peristiwa Bandung Lautan Api
ya terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insidennya ini bermula dari ultimatum sekutu untuk meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung. Tujuannya apa? Agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, peristiwanya itu terjadi di Bandung Selatan ya. Ada lagunya kan yang terkenal Halo Halo Bandung tadi ya. Kemudian tokoh yang terlibat adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, Suryadi Dharma dan tokoh-tokoh lainnya ya, para rakyat ketika itu ya. Kemudian yang keempat bisa kita lihat adalah peristiwa mempertahankan kemerdekaan secara fisik perlawanan oleh rakyatnya adalah Medan Area ya. Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tentunya memicu kemarahan rakyat di Medan. Oleh sebab itu, dengan pimpinan salah satu tokohnya yang terlibat adalah Ahmad Tahir, memberi perlawanan kepada Belanda. Perlawanan fisik yang kelima yang bisa kita lihat yang termasuk besar adalah ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Nah, tokoh yang terlibat adalah Letkol Soeharto ya. Dulu sebelumnya masih jadi Letkol Soeharto ketika peristiwa Yogyakarta ini. Ingat Pak Soeharto adalah sebagai presiden kedua ya Indonesia dan juga adalah tokoh yang lainnya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini adalah perlawanan fisik ya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya, kemudian kita lihat ada juga yang dilakukan selain fisik adalah perjuangan secara diplomasi. Di antaranya melalui perjuangannya melalui perundingan ya, dari satu perundingan ke perundingan lain. Misalnya kita ambil contohnya adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1945 di Linggarjati, Cirebon, ya, Jawa Barat. Dalam hal ini, ya, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhorn, ya. Hasil perjanjian ini adalah diantaranya ya Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia ya, mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Kemudian negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Kalimantan. Kemudian negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Lihat ya, walaupun ketika itu perundingan ini banyak memihak kepada Belanda, tapi karena ini adalah salah satu bentuk perjuangan secara diplomasi disepakati. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947 yang menyerang lagi Indonesia, berusaha lagi menjajah Indonesia. Kemudian tetap ya perjuangan secara diplomasi dilakukan pula oleh pahlawan-pahlawan kita, misalnya dengan perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USA Renville ya milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Ya, kemudian semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah diduduki oleh Belanda. Ya, mereka masih tetap ya dengan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Ya, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan Republik Indonesia Serikat ini ya yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Jadi kembali menyerang secara militer. Tentunya hal ini
melanggar perjanjian Renville itu sendiri. Kemudian perjuangan diplomasi, secara diplomasi ini juga terus dilanjutkan ya melalui perjanjian Rum-Royen. Ya, perjanjian Rum-Royen ini pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta ya. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen ya. Van Rooyen, makanya disebut dengan perjanjian Rum-Royen. Adapun isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta ya. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Maksudnya ibu kotanya ya, ibu kotanya kembali ke Yogyakarta. Kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Ya, Belanda sudah mulai kalah sebenarnya karena perlawanan rakyat Indonesia secara fisik itu luar biasa. Ya. Kemudian Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Ya. Kemudian isi perjanjian yang berikutnya adalah akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Jadi setelah itu akan ada konferensi meja bundar. Ya. Sekarang kita lihat peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda karena negara Belanda ada penjajah Indonesia dan sampai tahun 1949 masih melakukan agresi. Setelah perjanjian itu akhirnya kita lihat ya tindak lanjut perjanjian Rum-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar ya atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseven. Delegasi BPO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ya. Adapun hasil KMB ini sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan November tahun 1949. Seperti itu hasilnya. Kemudian penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia. Irian Barat jadi memang belakangan ya bergabung dengan Indonesianya. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda ya berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat katanya. Seperti itu. Ya ini Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Ya ini isinya. Kemudian pembubaran Kenil ya pasukan Belanda yang anggotanya adalah anak orang Indonesia ya dan memasukkan anggota Kenil ke Apris ya. Kemudian kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Jadi ditarik kembali dari Indonesia karena ada agresi kemarin ya habis Belandanya. Nah, konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Jadi disampaikan kepada kerajaan Belanda. Nah, ini masih peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda cukup memakan waktu ya, cukup alot ya, cukup berat, tapi terus dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat, ya, kecuali Irian Barat. Jadi tetap dinego, tetap dirundingkan, tetap diperjuangkan melalui diplomasi ini. Kemudian sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Ketika itu masih RSI. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Ya, dilantik. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1949 Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Jadi di dua tempat. Karena memang Belanda yang belum mengakui. Sementara negara-negara lain seperti negara Mesir, Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitu juga negara-negara lain. Ya, kecuali Belanda ketika itu yang belum mengakui. Akhirnya diakuilah, maka wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Ya, kemudian adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, dengan adanya pengakuan
pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Indonesia merdeka secara de jure and de facto ya pengakuannya. Nah, demikianlah ya peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Ketika itu masih bernama RSI yang kemudian berubah menjadi Republik Indonesia dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itulah sejarah yang harus kita ketahui bagaimana perjuangan para pahlawan dimulai dari membebaskan negara kita tercinta Indonesia, dilanjutkan dengan mempertahankan kemerdekaannya baik melalui perlawanan fisik maupun perlawanan diplomasi yang akhirnya Indonesia merdeka secara berdaulat ya. Kemudian itu saja yang bisa guru berikan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.